Halo bosku, gua mau menjawab tantangan kalian. Siapa bilang ya? Gua juga bisa ya bosku ya untuk nge-push rank main solo bosku. Oke, sekalian tutorial ya bosku seperti biasa. Gua mau tutor hari ini itu tutorial spesial. Lagi spin dulu sebentar. Nggak dapat apa-apa, bodo amat. Sebel ya bosku ya. Oke. Gua hari ini mau tutorial tentang Super Aurora bosku ya. Oke, Aurora itu hero magic menurut gua yang paling sakit area. Ya, area paling sakit. Kalau single paling sakit Harley bosku ya. Tapi kalau untuk area yang paling sakit menurut gua Aurora. Sakitnya tuh kenapa? Sakitnya itu sebenarnya lebih sakit lagi Eudora, tapi lebih sakit Aurora itu kenapa? Karena Aurora itu bisa nge-freeze 5 orang langsung ya. Jadi skillnya Aurora ini skill 1. Ini kan bener-bener kalian nembakin misil buat misil S ya, misil S buat kena damage musuh. Ini langsung direct ke musuh dan damage-nya juga sakit dan bener-bener nge-slow. Kalau misalnya udah 4 skill, ntar gue bakal contohin 4 skill itu kalian bakal nge-freeze musuhnya ya bosku ya. Ultinya ini juga Aurora areanya gede banget. Udah areanya gede banget, damage-nya sakit banget. Dah ya. Ntar gue bakal contohin juga. Oke. Ini untuk gear-nya si Aurora. Super Aurora ya bosku ya. Pertama yang gue pakai semua karakter mage gue, karakter mage gue ya. Gue selalu pakai buku pertama kali. Kenapa buku? Buku itu pertama nambahin regen mana, kalian bisa baca regen 10% total of one max mana every 10 second. Berarti alias kalian 100 second itu mana kalian full lagi kalau misalnya mana kalian habis. Jadi ini penting banget karena kenapa? Kalau kalian main mage itu tugasnya apa? Penyihir. Penyihir itu gunanya apa? Harus pakai sihirnya terus. Jadi biar cara pakai sihirnya terus-terusan gimana caranya? Dengan beli ini ya bosku. Karena ya regen mananya itu bener-bener cepet ya bosku ya. Terus juga 20% cooldown reduction itu yang sangat berguna. Dan yang kedua, kenapa gue beli Holy Crystal? Sebenarnya sih nggak sih, sepatu dulu biar jadi bisa kabur juga. Ingat bisa kabur ya. Kenapa yang Holy Crystal? Karena ini kalian sebentar kalau udah jadi Holy Crystal, damage skill kalian tuh bertambah 25%. Ya kan? Dan berasa banget magic attack-nya juga bertambah 15% lagi. Jadi kira-kira kalau gue ngomong ini nambah 35% lah, kurang lebih 35 sampai 40% bertambahnya magic power-nya bosku. Jadi misalnya magic power kalian tadi damage-nya 1000 jadi 1450 bosku kira-kira gitu ya. Soalnya kan ada tambahan lagi magic power-nya 90 bosku. Jadi ini bagus banget buat damage-nya ya bosku ya. Yang ketiga nih, Calamity Reaper. Gunanya buat apa Calamity Reaper? Gunanya itu buat cooldown reduction lagi bosku. Ini juga sama cooldown reduction lagi. Jadi gua kenapa pakai cooldown reductionnya banyak banget? Karena biar cepet juga untuk skill terus. Tapi kalau yang ini kenapa nggak pakai cooldown reduction? Karena gua butuh juga magic penetrationnya, gunanya untuk damage-nya biar semakin sakit ya bosku ya. Luar biasa. Ini juga kalian tahu lah kegunaannya ini. Calamity Reaper nambahin extra damage, true damage ya bosku ya. Magic attack 120% kalau misalnya kalian habis pakai magic. Jadi berguna banget Calamity Reaper. Kalau yang ini emang tujuannya buat reduce cooldown lagi bosku. Reduce cooldown. Yang ini sebenarnya immortality bisa diganti, tapi itu terserah kalian. Kalau gue biasa gantinya itu sama ini nih, item ini bosku. Sama item ini. Biar musuh nggak bisa regen juga, biar musuh juga kita sendiri juga ada cooldown reduction, ada HP-nya juga, dan magic power-nya juga lumayan dengan harga yang murah, relatif murah, 2000 doang ya bosku ya. Gitu ya bosku. Tapi bisa juga pakai ini, tapi ini terlalu mahal. Menurut gua terlalu mahal dan cuma sekedar magic power doang ya bosku ya. Kurang good. Kalau menurut gua kurang good. Gua mendingan ini atau kan immortal. Emblemnya kita seperti biasa pakai magic. Emblemnya gue selalu pakai magic, nggak karena belum ada emblem yang lain. Magic assassin karena nggak perlu, kan kita nggak terlalu perlu magic penetration ya bosku ya. Ini magic assassin itu untuk Karina ya bosku ya. Lalu magic emblemnya ini yang penting apalagi tuh? Ada ini bosku, yang dibutuhin ini nih.
cooldown reduction ya bosku, mantep banget. Makanya gue naikin terus gitu lah ya bosku ya. Oke. Oh ya, spellnya terakhir lupa. Spellnya itu pakai flicker, udah pasti flicker, nggak ada yang lain ya bosku ya, tidak ada optionan. Tapi bagi kalian yang belum level 19 kan ada yang kan flicker ini dapat soalnya kan pas di level 19. Kalau kalian belum dapat flicker, kalian pakai sprint aja bosku, masih cukup juga, oke juga lah. Kalau misalnya belum dapat flicker, tapi kalau bisa dapat flicker, pakailah flicker ya bosku ya. Oke, langsung aja. Legend 48 solo tutorial main Aurora. Nggak pakai edit nih video ya, biar terlihat aslinya ya bosku ya. Terlihat aslinya bosku. Solo Legend 48, asal jangan lawan kayak tadi aja bosku ya. Tadi gue lawan L8 sakit pala gue. Langsung drop, langsung sakit pala aing sob. Oke, pick pertama. Band itu kenapa pasti band Hayabusa, kalau nggak band Carry, kalau nggak band Chow. Soalnya mereka itu semuanya hero-hero overpower ya bosku ya. Hero-hero overpower begitu pasti di banned ya bosku ya. Bener-bener kalau Hayabusa yang bener-bener bisa main ya bosku, gila luar biasa. Sakitnya itu nggak ketolong bosku ya. Sakitnya itu parah ya bosku ya. Jadi makanya gue pakai Hayabusa itu pasti gue ban kalau di tim gue. Kalau misalnya pick pertama ya. Tapi kalau pick kedua, misalnya musuh udah ban Hayabusa nih, sedangkan gue yang di bagian pick kedua ya. Gue di bagian pick kedua biasanya gue langsung ngepicknya Chow. Soalnya gue nggak begitu takut sama carry. Kenapa nggak begitu takut sama carry? Karena tuh kalian lihat kan Chow kan. Chow itu soalnya bener-bener rusuh banget. Kalau kenapa gue gak pick carry? Karena pick carry itu masih bisa dikalahkan bosku ya. Carry yes emang sakit, oke carry sakit, carry bagus. Tapi carry itu masih bisa dikalahkan dengan banyak hero bosku. Karena dia itu terlalu empuk ya bosku ya. Apalagi kayak contohnya sama Irithel. Sama Irithel itu mungkin sekali jebret kelar kali bosku ya. Nah enaknya ini kalau udah di game legend ya bosku. Kalau udah di game legend tuh biasanya teman-temannya tuh udah mengerti apa yang mesti mereka lakukan sendiri. Sedangkan jadi gue nggak perlu ngomong-ngomong apa-apa lagi, nggak perlu komentar ke mereka, nggak perlu gimana ke mereka. Yang penting semuanya bisa mengerti satu sama yang lainnya. Soalnya biasanya orang yang udah di legend plus maksudnya legend plus itu apa? Itu yang legend rank 1 sampai seterusnya itu biasanya udah langsung mengerti gimana cara bermainnya bosku ya. Jadi mainnya udah nggak sembarangan lagi. Nah musuhnya ada Fanny nih, kayaknya berat nih ya bosku ya. Luar biasa nih. Oke. Ada Fanny, ada Eudora. Coba kita lihat teman kita siapa. Coba kita lihat. Gatot Kaca dan ambil Zilong. Kalau kelemahannya Fanny salah satunya itu Zilong ya bosku ya. Kelemahan Fanny salah satu itu Zilong. Kenapa Zilong? Soalnya Fanny pas lagi terbang shoot ya kan, si Zilong bisa skill 2. Kalau dapat skill 2 Zilong ngikutin sampai manapun bosku. Habis itu langsung di skill 1 dan damage-nya Fanny lawan Zilong udah pasti menang Zilong. Oke, musuhnya terakhir pasti tanker. Minotaur. Biasa sih Minotaur ya. Soalnya Mino itu bener-bener tanker yang paling bagus. Tapi gue kasih tahu kalau kenapa Mino bagus. Ada tapinya. Kalau Mino itu di posisi kalah kita agak susah bosku. Di posisi kalah itu kita kurang kebagian creep. Otomatis namanya kan Mino kan cara menuhin rage-nya itu kan dengan mukul creep. Tapi kalau misalnya creepnya nggak ada, terus gimana penuhinnya? Nggak ada caranya bosku ya. Maka dari itu gue kalau untuk tanker gue pribadi gue kurang suka Mino, karena gue suka kalau udah posisi kalah agak susah untuk ngumpulinnya bosku. Jadi gue lebih suka kalau tanker itu gue pakai Franco bosku. Franco lebih gimana ya ngomongnya ya. Kalau kita posisi kalah, kita di dalam tower, ternyata si Franco-nya dapat satu kali tarik, luar biasa sekali bosku ya. Itu udah langsung istilahnya langsung bisa musuh udah keculik satu, pasti antara musuhnya mundur, kalau nggak musuhnya kabur. Udah langsung begitu ya bosku ya. Antara mundur kabur, kalau nggak dia nyerang, dia pasti takut kalah. Soalnya mereka 4 kita 5 ya bosku ya. Itu dia, makanya gue bilang Franco itu luar biasa sekali bosku. Dan dia juga skill 3-nya bagus banget ya untuk Franco ya. Skill 3-nya tuh yang dia pukul-pukulin, yang dia nah kayak gitu aja, kalau nggak salah 3 detik ya, 3 detik apa 3,5 detik gitu, agak lumayan. Pertama yang dibuat itu apa? Yang dibuat itu Magic Knuckle. Guna banget bener-bener, kalian ntar
Lihat ya, skill terus. Nah, jadi kan lihat ya, barnya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya bosku ya. Skill dulu sekali, cium. Isi 1, regen mana. Tahan aja terus bosku. Mananya kalian ada regennya kan, mananya udah full lagi. Ya, cicil lagi, udah 2. Jadi ntar semuanya, habis itu semuanya jadi full bosku. Pas udah full jadi lebih enak ya bosku ya. Attack. Ada Fanny. Sip. Tolong. Aduh, salah lagi. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Yang penting selamat bosku ya. Ingat kalau ada HP kurang dari 75%, kalian sebisa mungkin heal. Jadi kalian jangan ambil resiko ya bosku. Oh, enaknya pakai Aurora tuh mananya sedikit tapi damage-nya sakit tuh ya. Terus aja pakai terus. Lihat kamu lihat ya. Saya pakai 2 skill bosku barusan. Pakai 2 skill cuma kurangnya segini doang. 2 skill loh ini loh. Terus pukul terus. Nah, ini udah ada skill 2 nih. Fanny mau kemana Fanny? Ayo. Tuh, cici lagi. Fanny-nya mati. Nice, per blood ya bosku ya, luar biasa. Cicil lagi. Gitu bosku ya. Jadi kalau main Aurora tuh enaknya gitu. Cicil. 1 2 3 nih, cicil lagi. Tahan dah lagi ya kan. Cicil lagi. Jangan lupa diarahin ya bosku ya. Kalau nggak diarahin ntar kurang enak bosku. Mesti diarahin, bener-bener mesti diarahin ya bosku. Jangan sampai kalian nggak arahin. Kalau kalian nggak arahin itu bakal terjadi fatal justru bosku. Fatalnya apa bang? Oh, fatalnya itu nggak kena bosku. Kalau nggak kena akhirnya kebuang nggak jelas. Nah, lihat kalian ya. Kalian mesti bisa setting freeze-nya. Freeze-nya gunanya soalnya bener-bener kan namanya lawannya Fanny ya. Kita butuh instan, sabar aja. Jangan lupa sabar aja, sabar. Ingat, kalau orang sabar pantatnya lebar, akhirnya bisa menang. Nggak ada hubungannya sih sebenarnya sih. Ayo. Tahan dulu, gue yang tahan, gak apa-apa. Soalnya Karina itu bisa langsung turtle di awal-awal, bos. Wait. Enak aja dia, Kabur dia. Tenang aja, bosku. Sekali lagi tenang aja. Ada teman kita mau diciduk, kita bisa tolongin dengan mudahnya karena kita ada ready freeze ya, bosku ya. Sabar, tembak iseng, der. Oke, nice banget. Aduh, sayang banget. Ciduk yang ini aja udah gak apa-apa. Iya. Oh my god, enak sekali pakai Aurora. Itu dia bosku. Kamu mau kemana? Kena deh. Soalnya skill 2 gue belum ready, jadinya mati deh Zilong ya. Sorry Zilong. Cicil lagi, sakit kan? Cicil lagi. Kamu mau kemana? Ayo kamu kabur aja ya. Kamu kabur ya, cicil. Nih ada orang di sini, cicil lagi. Aduh, iya ampun, galak banget deh. Sabar aja bosku. Nah, kalian bisa lihat ini. Buat skill 2 freeze-nya udah siap dan ada ulti ya bosku. Kalian bisa lihat sebentar. Kita tunggu Fanny-nya. Oh, Fanny ada di tengah. Gak apa-apa. Kita terus aja. Halo Dora. Kabur dulu gue. Gue tahu soalnya gue satu combo ini. Kalian juga mesti bisa ngitung damage musuh ya bosku ya. Kalau barusan gue kena stun sama si Dora, abis itu kena skill 1 dan ultinya, kemungkinan besar gue mati karena ada tambahan damage dari Chow. Jadi bener-bener kita mesti safety banyak. Kalau bisa banyak ngitung bosku. Ingat freeze-nya di ready-in. Sebisa mungkin freeze di ready-in sebisa mungkin. Kalau nggak bisa juga tahan aja. Sabar aja bosku, sabar dulu ya. MP-nya itu soalnya kalau awal masih terbatas, tapi tunggu jadi buku biasanya udah enak bosku. Aduh tuh. Gue mau dimatiin bosku ya. Mereka mau ngincer gue bosku ya. Tenang saja. Kamu mau ngapain? Nah, udah jadi buku. Kalian bisa lihat regen MP-nya. Seret. Tadi kan cuma seret. Tadi sekarang seret. Begitu bagusnya ya bosku ya. Makanya gue suka banget kalau awal-awal itu pakai buku. Ayo. Siapa yang kamu mau incar? Siapa kasih Zilong yang kamu mau incar? Turtle, ayo ambil turtle. Ayo let's go turtle. Kalian mau tetap ingat, simpen dulu freeze-nya, takutnya ada musuh yang mau datang jadi kita bisa ready war. Ultinya itu kalau bisa kena maksudnya freeze-nya itu kena di pas kamu pakai ulti ya bosku ya. Ulti itu skill 3 maksudnya.
Nah, kalau kamu udah pakai ulti, misalnya kena 4 orang, itu kalian berguna banget, luar biasa. Karena 1,5 detik mereka nggak bisa jalan, dan 1,5 detik itu kita ngeluarin skill itu udah sangat-sangat cukup ya bosku ya. Freeze iseng, cicil 600, asik. Cicil asik, cicil terus, galak banget Fanny-nya. Fanny jangan galak-galak, ayo Fanny. Fanny, halo, apa kabar Fanny? Der, cicil lagi. Tenang sedikit. Doranya juga takut. Aku juga takut Dora, apa kamu? Tahan lagi. Wey, nice, easy kill for Fanny. Ingat, langsung lagi, readyin lagi, skill satunya readyin. Kamu mau ngapain? Kamu? Nggak apa-apa, ayo, gue ada flicker, ayo. Enak aja kamu Dora, kabur. Tenang dulu bosku, tenang. Ampun bang, ada clean, ampun bang clean, ampun ya. Ini aja. Iya. Dar, nggak apa-apa. Mati, der, nice banget, no problem. Itulah makanya gue bilang gunanya kita main mesti mati nggak apa-apa, nggak problem. Yang penting apa bosku? Bantu damage sebisa mungkin bosku ya. Gitu bosku caranya. Kita tuh mage bosku, mage itu nggak perlu banget hidup. Yang penting maksudnya nggak perlu banget hidup, asal mage itu udah bisa masukin damage semuanya bosku. Dan yang penting kan sebenarnya kan yang bikin game menang itu kan marksman ya bosku ya. Nah, kalau kita bisa matiin marksman tapi dibanding sama mage, di tim kita mage yang mati, mendingan begitu bosku. Jadi marksman-nya miskin, bahkan marksman-nya 3.900, sedangkan gue 4.100. Sedangkan marksman kita 4.800. Itu caranya untuk memenangkan game Legend solo ya bosku ya. Gue ditantang bersama kalian. Kalian menantang aku ya bosku ya. Nah, cleannya, ayo clean. Ada cowok. Kabur dulu. Gather. Cowok mau kemana? Cowok mau ngapain? Kamu mau ngapain cowok? Oh my god. Ayo cowoknya. Tenang cowok, jangan kabur kamu lambat dulu. Yes, nice wipe out bosku ya langsung ya. Waduh, luar biasa sekali. Tenang aja, bisa di freeze ini. Di freeze lagi. Yes, cakep banget bosku. Cakep sekali. Ingat, isi freeze jangan lupa. Isi freeze lagi. Isi terus freeze-nya. Isi lagi freeze-nya bosku. Holy Crystal udah jadi. Kalian bisa lihat ntar damage-nya kalau Holy Crystal udah jadi ya bosku ya. Damage-nya luar biasa. Damage-nya tuh kayak hampir dikali 2 bahkan ya bosku ya. Jadi makanya gue suka banget sama item Holy Crystal. Dan habis itu kenapa Calamity Reaper? Karena ya itu ya tadi gue bilang. Salah arahin. Gak apa-apa. Dan kalau bisa sebisa mungkin kalian cepet-cepet level 12, karena gunanya level 12. Walau udah level 12, mau ngapain lo? Ya ampun, Os. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ke situ mah. Nggak apa-apa. Ya tarik dulu. Oh my god. Yes. Easy kill lagi 71. Kok gue nge-kill mulu ya? Kenapa ya? Cicil lagi freeze-nya. Ayo kita cicil lagi freeze-nya. Cicil lagi. Nggak kena, nggak apa-apa. Orang cuma mau nyari freeze kok. Freeze. Nggak apa-apa. Nah, kalau lagi posisi begini kan susah nih. Mereka mau nyerang kita nih ya. Kena ciduk. Wait, gatot. Wata, ini dulu. Iya, cakep banget. Itulah bosku ya, makanya kalian perlu kerjasama tim yang bagus. Dan maksudnya kerjasama tim gini, kalian udah tahu namanya di game ini kan pasti ini ya, game ini kan susu ya coy. Ngapain kamu coy? Kita mesti melihat kesempatan dalam kesempitan ya bosku ya. Kalau bisa 1 kali dayung 2-3 pulau terlewati, peribahasanya begitu ya bosku. Mantap.
Gue udah kayak ahli peribahasa ya bosku ya, luar biasa. Gila gila gila, gue mau dimatiin. Aduh ampun, towernya aja bosku, ayo towernya yuk bosku yuk. Ampun tower, jangan tembak aku tower. Ayo jebret. Isi freeze jangan lupa, isi freeze sekali lagi. Isi terus freeze-nya bosku. Halo cow pasti mau ngincer gue karena kadang-kadang kenapa gue sengajain darah setengah. Nggak apa-apa, tujuannya tuh biar gue diincer, jangan sampai Moskov yang diincer ya bosku ya. Kita mati nggak apa-apa, asal jangan MM kita yang mati bosku. Aduh, sayang banget. Nggak dapet. Yang dapet cuma ininya doang, cowoknya doang. Aduh. Tahan. Kabur. Nice banget. Ini yang berguna. Oke, kabur lagi. Sabar dulu, tahan lagi, clean ya. Clean, kamu ngapain clean? Kamu ngapain clean? Kamu ngapain? Ayo, kamu ngapain clean? Nice banget ya bosku, nice banget. Sekali lagi nice banget. Dapat tower lagi jadinya. Dapat tower lagi bosku. Luar biasa ya. Skor sementara ini 718. Ya kan, Moskov lebih kaya akhirnya, dan makannya itu gue bilang bosku. Sekarang kalian bisa lihat cleannya jadi nggak berguna bosku. 5.600, Fanny 6.700, sedangkan kita lebih kaya jauh akhirnya bosku ya. Maka dari itu gue bilang ke kalian ya bosku, yang penting dari sebuah game Mobile Legend itu bukan kalian ngekill atau kalian assist atau kalian gimana, tapi kalian bisa bikin teman kalian yang berguna. Itu maksudnya yang berguna itu adalah MM ya bosku, yang MM-nya yang kaya ya bosku. Kita sebagai figuran doang istilahnya, mage. Kita kan pakai mage ini, kita tuh cuma pelengkap. Tujuannya kalau pakai Aurora itu ngestun yang banyak. Kalau jangan karena belum level 3. Kalau udah maksudnya kalau ultinya udah level 3 baru kita pakai ultinya untuk nyerang. Tapi kalau nggak jangan ya bosku. Wow. Tahan dulu, tahan. Nice banget Karinanya. Nice banget. Aduh gua kena. Oke, nice. Tahan, kalian juga mesti bisa ngeliat map. Tahan Karinanya, tahan. Tahan terus. Hati-hati di situ sama cow. Attack Lord. Ayo, Lordnya yuk. Tahan dulu. Ulti kita udah level 3. Tahan lagi. Sabar. Orang sabar, pantatnya lebar. Oke, nice, Lord udah dapet. Ingat ya bosku ya, ini Legend Solo 48. Dan gue nggak pakai bohong, kalian bisa lihat recent match gue nggak pakai tutorial berkali-kali, nggak bikin berkali-kali, gue bikin cuma sekali ya bosku ya. Ini bener-bener tutorial gue bikinnya cuma sekali play. Sekali lagi sekali play ya bosku ya, nggak berkali-kali. Tutor bilang, lu mainnya berkali-kali sih bikin tutorialnya. Bisa dilihat ya bosku ya. Moskovnya mau ketangkep. Sini lu. Fanny, bye-bye. Itu dia, makanya gue bilang kita mesti ngelihat map ya bosku ya. Tujuannya itu dia bosku. Kalau kita sadar sama map, kita bisa menangkan game ini dengan mudahnya. Contohnya begini, format freezer. Nggak dapet, cuma 2 main doang. Tapi nggak apa-apa, tower bawah kita dapat. Jeder. Tidak apa. Lord kita mati tidak apa. Tower kita bawah yang dapat kan? Dapat ya? Aduh, dapat luar biasa banget. Itu dia, kita sebagai distraction. Ayo clean mau apa? Tower dong coy. Ampun. Ya ampun bosku. Ampun, flickernya belum ada. Jadi ampun dulu, tenang dulu. Cleannya cuma 7.300, tapi teman kita 10.000, sedangkan gue aja 8.300 bosku. Maka dari itu gue bilang, makanya kita butuh yang namanya kerja sama tim. Bukan kerja sama tim kalau di main solo, kalian yang butuh yang namanya itu mengerti satu dengan yang lain. Ngapain? Ampun. Nah, ketangkep lu, keciduk lu deh. Wow. So amazing bosku ya. Kalian bisa lihat sekali lagi ya, ini tutorialnya di ranked GM lagi Legend 48. Satu kali buat video, nggak berkali-kali. Karena gua ingin
accept challenge kalian ya bosku ya. Kalian bisa lihat ini ranknya naik, nggak bakal turun, nggak bakal ranknya naik ya bosku ya. Bukannya sombong bosku, tapi ini untuk memotivasi kalian, tujuannya memotivasi kalian jangan pernah menyalahkan namanya teman ya bosku ya. Tapi kalian bisa istilahnya kalian bisa mensupport teman kalian, walaupun teman kalian random, mensupport teman kalian sekali lagi ya. Biar teman kalian itu mainnya enak, teman kalian yang tadinya mainnya mungkin noob, yang asal cuma bisa farming, jadi bisa ngekill bosku karena bantuan kita bosku. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi kita tidak bisa merubah pikiran orang lain, tapi kita bisa merubah pikiran diri kita sendiri ya bosku ya. Dan satu kali lagi, gua sampai MVP ya bosku ya. Oke, sekian dulu tutorial dari gua ya bosku ya. Thank you Brat yang udah nonton, thank you Brat yang udah nge-like, thank you Brat yang udah nge-share juga. Kalian kalau mau tanya apa-apa bosku, silahkan add line gue boleh, add IG gue boleh, karena gue lebih sering update di IG ya bosku ya dibanding di line ya bosku ya. Terima kasih yang udah nonton, sekali lagi thank you Brat ya bosku ya. See you next time bosku, bye bye.